pasti ada menjadi pelajaran Anda nanti itu. Jadi menjadi poin penting nanti yang harus Anda pelajarin. Apa bedanya pengamatan cash control yang prospektif atau yang retro misalnya itu juga pasti ada yang kayak gitu. Karena itu penting ya. Nanti buat riset di Anda mau penelitian juga ada. Lalu jangan lupa ya untuk analisis-analisis pengujian-pengujian itu Anda harus pelajari. Saya rasa sih nyambung mata kuliahnya dengan metodologi riset ya. Jadi ada yang nama ujian univariat, bivariat, multivariat itu pasti ada ya. Nah, oh kemarin nggak dimasukin ke sana Pak? Ya itu kan metode model-model analisis. Kalau udah masuk ke risetnya itu berarti udah masuknya ke materi dosen riset, metode riset ya. Ya, itu penganalisisnya, analisis datanya. Kalau lalu untuk apa itu deskriptif itu mudah-mudahan pada ingat ya. Jangan sampai nanti kalaupun ada pertanyaan lagi seperti itu, Anda nggak ingat gitu, nggak tahu. Oh ini apa lagi ini nggak pernah dengar, nggak pernah dikasih tahu Pak Leo, nggak jangan gitu ya. Nanti bingung nanti saya ininya. Jadi pokoknya yang observasional, eksperimen itu pasti banyak tuh soal-soal yang seperti itu. Karena saya memang senangnya ke arah sana. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ingat ya, sorry nih, saya ralat bukan saya senang ya, tapi capaian pembelajaran yang untuk sarjana saya lihat itu. Jadi fokusnya ke situ saya. Kalau nggak ada, kita sampai ketemu di ujian besok. Mudah-mudahan pilihan gandanya, ini mahasiswanya di saya cuma 18-17 pasti cepet ya. Periksanya sehari juga jadi tuh. Selesai ujian, selesai periksa jadi tuh. Nilai keluar tuh ntar. Ya. Gimana? Ada yang mau tanya? Nggak ada? Ini karena besok kita praktek farmakoterapi ya, kalau nggak salah ya. Tentang infeksi saluran kemih ya. Iya, Pak, betul. Oh ya udah. Oke, jadi kalau itu saya berharapnya ada studi kasus ya nanti saya diskusin sama Bu Mary dia tuh. Sama Bu Mary sama Pak Charles. Kalau bisa ada studi kasus aja soalnya, jadi nggak banyak. Jangan PG. Kalau pilihan ganda PG sih apa ujian praktek PG kan lucu nanti. Ya. Tapi ke Pak, katanya yang UTS ini emang dikasih kasus, nanti kita ngerjain kasusnya tuh pas UTS gitu, Pak, selama 2 jam. Sip berarti. Ya, karena Iya. dosen dosen utamanya kan nggak hanya saya ya, sama di materi itu ada Pak Charles, ada Bu Mary, ada Bu Foni kalau nggak salah ya. Emang kita harus diskusi. Kalau kemarin saya ngusulin kalau bisa emang yang studi kasus. Saya nggak mau kalau PG praktek. Oke, jadi kalau praktek itu enaknya ini ya, nanti Anda bisa lihat literatur kok. Harusnya boleh itu lihat literatur, nggak mungkin nggak boleh. Ya, drug.com juga masih bisa dilihat itu di checking di situ. Makanya biasakan kalau ngerjain tugas kelompok jangan satu dua orang yang ngerjain, tapi ya bareng-bareng. Kalau perlu ngezoom kayak gini kan enak, bener nggak? Ya, tapi saya nggak tahu itu terserah Anda ya. Eh, Zaman sekarang udah canggih, harusnya bisa memudahkan untuk Anda semua. Oke, saya rasa good luck buat minggu depan ujian buat Anda. Saya berharap nilainya di atas 80 semua ya. Bismillah. Oke, sampai ketemu insya Allah minggu depan. Saya nggak perlu ngawas ujian ya. Nanti tinggal ngoreksi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, Ibu. Pagi juga, Alhamdulillah, kita masih bisa ketemu di hari ini. Ini kenapa cuma yang join berapa orang ini, Dek? 9. Berarti 7 ya? Berapa totalnya? Kira-kira 16, Ibu. 16. Padahal hari ini saya maksudnya cuma mau buat absensi doang. Ya kan? Jadi, udah dikabarin belum sama Hafiz? Udah, Jadi, Ibu. udah ya. Berarti nanti pengumpulannya di hari kamu ada jadwal UTS-nya si KWU gitu ya. Kamu kumpulkan di sekre sekaligus tanda tangan untuk absensinya gitu ya. Nanti yang kelas saya nanti saya ambil, nanti kelasnya Bu Ika dan Bu apa Pak Niko juga diambil sama dosen masing-masing seperti itu ya. Dan jadi besok tidak ada pengumpulan apa naskah ya. Jadi
langsung kumpul naskahnya dikumpulkan pada hari UTS-nya saja. Makanya saya bilang hari ini kita cuma mau absensi doang nih, tapi ternyata kan belum nongol semua nih teman-teman nih. Bisa dipanggil nggak? 9 berarti 7, berapa orang lagi? 10, 10, 9 ya? 16. Ya 9 orang lagi kan? Itu. Jadi kalau misalnya hari ini kita presentasi lagi, kemudian dibenahi, berarti kan seolah-olah sudah apa ya namanya tidak original gitu kan ya. Kalau menurut saya sih, maksudnya kalau 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 sekarang dibenahin lagi sampai betul-betul benar ya berarti ntar tugas saya ngapain dong? Nggak ngoreksi dong ya, tinggal ngasih ini lagi dong. Oke, jadi nanti kalau setelah UTS kemungkinan ketemunya dengan Pak Gilang ya untuk digital marketingnya. Nah, itu nanti teman-teman bisa mempresentasikan hasilnya. Saya tetap join, saya juga mau belajar tentang digital marketing gitu ya. Siapa tahu bisa melesat dagangan saya juga. Gitu. Saya hari ini, kemarin tuh saya coba bikin, ngapa judulnya ya, es jelly buah gitu. Sekedar sharing ya, es jelly buah. Jadi kalau biasanya kita bikin jelly yang ada buahnya itu kan di cup gitu kan ya. Nah ini mencoba untuk kemarin sebenarnya sih nyontek juga di realnya orang gitu. Makanya kemarin coba eksekusi, tapi ya karena harga perkenalan kan kita nggak belum bisa menghitung untungnya ya. Kalau saya hitung betul-betul mungkin harganya tidak bisa dipatok 2.000 gitu. Tapi karena saya mikir udahlah sih untuk launching pertama gitu kan. Nah, makanya salah satu kiatnya saya adalah saya jual harga 2.000, kemudian kalau beli tiga, saya kasih harga 5.000. Seperti itu. Ya. Nah, ini tergantung bagaimana mungkin teman-teman nanti punya pemikiran sendiri gitu kan. Nah, kalau begitu misalnya kalau ada orang yang beli 10.000 gimana? Ya kita harus komit dengan yang 5.000 tiga itu tadi. Berarti mau nggak mau 10.000 dapatnya 6 begitu. Ya kan jadinya ya. Pastinya 10.000 dapatnya 5 ya. Dapatnya 6 kayak gitu. Kemudian kalau yang teman-teman ada yang bilang, ada juga yang beli nih 10, dia beli 10 nih, berarti kan 20.000 tuh kan. Nah, berarti karena kita sudah tiga pieces itu adalah 5.000, maka kita juga harus komit nih. Kalau yang beli banyak, masa kita nggak kasih giveaway gitu kan ya, atau hadiah. Nah, itu juga harus kita pertimbangkan. Makanya pertama kali memang kalau pada saat kita launching, promo begitu, ya kita harus berani seperti itu gitu. Nah, kemudian kiat yang kedua itu adalah saya mencoba dengan volume. Jadi kan kalau es lilin, tahu es lilin ya? Es lilin itu kan satu sebentar ya, saya ambil plastiknya ada saya. Wangi. Jadi apa namanya pengemasnya tuh seperti ini. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan Ibu. Kelihatan, kelihatan ya, nih. Seperti mana itu? Seperti ini. Nah, ini dan ini ada apa namanya kayak klip klip. Kemudian ini ada tempat penyobeknya di sini. Tadinya saya mikir gini, saya isi penuh gitu kan. Tapi kalau diisi penuh 2.000 nggak mungkin dong gitu kan. Kalau mau, sekarang kita berpikir tentang kalau cuman es buah dengan medianya itu adalah air, sah-sah aja sih mau penuhin air doang gitu kan, air gula doang. Tapi gula pasirnya pun juga modal kan ya Mbak ya. Sekilo sekarang 17,5 kemarin saya beli. Nah, seperti ini. Jadi kemarin saya isi cuma segini nih. Cuma segini nih dari panjangnya segini, cuma saya isi segini. Seperti itu. Ya. Jadi yang saya pada saat itu ingin ingin saya tonjolkan adalah apa ya mix rasa antara buahnya mungkin rasanya ada yang asam ada yang manis kemudian permainan warna gitu ya di buah itu juga harus ada permainan warna jadi kalau kita mau pakai buah yang murah mungkin kita bisa pakai buah naga gitu kan naga kan tuh kan murah maksudnya kita potong kecil-kecil kan karena tadi kan ininya kecil ujungnya kecil gitu. Kemudian karena saya harus komitmen dengan permainan warna, maka saya pilih tuh buah-buah yang punya warna berbeda. Di sini ada warna merah, hijau, dan kuning. Pikiran saya seperti itu. Kemudian si jelinya itu kan bening ya. Jelly bening. Berarti kan kalau jelly kita ngerasain kan
dominan dengan rasa manis ya. Kalau jelinya aja plain, jadi Nutrijel tapi yang plain bukan yang buah ya. Kalau yang buah kan ada asam dan sebagainya. Nah, seperti itu. Akhirnya saya cuma membayangkan itu ada asam, ada manis gitu. Jadi itu ceritanya. Tapi yang namanya trial ya kan, rencana segini ada yang segini karena kan jelinya harus harus dituang dalam keadaan panas. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya buahnya yang lunak-lunak tadi akhirnya lonyot gitu. What is the meaning lonyot? You know lah, lonyot pokoknya agak-agak lodoh gitu kalau bahasa kita Maya. Nah, gitu seperti itu. Semoga yang konsumen saya ini masih menikmati rasa buah yang asam dan manis tadi, manis dari si jelly, asam dari si buah-buah tadi seperti itu. Nah, ini ada next batch nih ceritanya. Kemarin tuh kan modalnya si Nutrijelnya 2 bungkus gitu, 2 bungkus. Tapi ternyata saya isi buahnya tuh lebih gitu. Saya coba lagi nih trial lagi dengan Nutrijel yang ada rasanya gitu. Saya masih punya yang rasa jeruk. Ada jeruk, ada stroberi. Saya pikir lagi, kalau pakai stroberi, berarti warnanya mentok dong. Maksudnya warnanya bercampur dengan stroberi yang merah kan gitu kan. Nah, akhirnya saya ambil yang rasa jeruk. Tapi alhamdulillah sih, nggak tahu ya mereka mungkin segan berkomentar atau apa. Saya belum tanya atau belum ada review untuk penjualannya seperti itu. Jadi untuk rasa segala macam. Nah, kita harus berani soal itu. Jadi selalu ada review daripada konsumen. Bagaimana tentang apa namanya tentang pelayanan kami gitu kan ya, tentang produk-produk kami itu yang teman-teman harus juga harus juga eh, apa namanya pikirkan supaya menjadi apa ya masukan untuk produk selanjutnya atau batch selanjutnya gitu. Nah, akhirnya kemungkinan ya mungkin orang-orang beli karena harganya murah 2.000 dan kemudian bonus satu beli lima beli tiga jadi 5.000 gitu kan ya. Tapi itu nanti kalau makanya kalau di dalam bisnis itu semakin besar produksi kita, maksudnya jumlah yang kita hasilkan itu semakin banyak, maka modal itu akan semakin sedikit gitu. Walaupun secara secara nominal itu kelihatannya besar, tapi kalau kita kalikan lagi dengan penghasilan itu pasti nutup gitu loh Mbak. Nah ini kalau karena kemarin juga baru promo gitu kan ya, baru promo dan baru kemudian baru trial juga, itu memang saya tidak tidak menampik bahwa eh, untungnya belum ada, bahkan mungkin tekor gitu kan. Nah, hari ini insya Allah saya mau coba dengan batch yang kedua karena saya udah punya utang nih. Karena kemarin tadi juga sempat open PO, udah ada yang pesen 6 kali 3, berarti sekitar 18 bungkus lagi. Nah, silakan teman-teman berkreasi lagi mungkin gitu kan ada kesempatan. Jadi misal bisa juga nanti kalau misalnya punya kesempatan lain gitu kan ingin mempunyai apa ya bisnis atau makanan gitu. Saya tadi pas lagi nyetir tuh lagi mikir juga gitu. Punya produk nasi kita bundling dengan minumannya. Nah, coba sekarang kita mainnya di herbal gitu. Ya, mungkin yang teman-teman banyak yang kalau hanya beberapa mungkin yang sudah mempunyai itu gitu kan. Dan ini memang saya terapkan di KWU-nya anak SMK gitu kan karena mereka base-nya hanya baru herbal. Nanti kalau mereka udah kelas 3 itu baru masak memasak kan gitu. Ini baru 12 orang, kurang berapa orang lagi Mbak? 4 ya. Saya tunggu sambil sambil ngobrol Mas Hafiz. Eh, Ibu Ya, takutnya ya. juga ada yang memang pindah sore sih, Ibu. Oh gitu. Iya. Berapa orang? Sebentar ya, Bu, dikonfirmasi terlebih dahulu. Mhm. Coba nanti saya buka dulu absennya biar kelihatan. 12 memang nih Mbak. Pas berarti. Tadi teman-teman yang pindah itu berarti masuk ke grup kamu nggak? Kelompok kamu nggak? Maksud saya home base-nya di kelas ini atau bukan? Base-nya di kelas ini, Ibu. Di kelas ini. Tapi karena ada keperluan dia harus pindah dulu gitu. Iya, kemungkinan, Bu. Ya udah, oke. Maksud saya jangan sampai ada namanya orangnya nggak ada gitu kan kasihan kamu yang ada ngerjain semua diri kamu juga gitu ya.
Oke, di sini udah berarti 12 berarti udah ada semua kali ya. Saya absen aja ya Mbak ya. Mbak Mas. Baik, Ibu. Sarah Fauziah ada. Hadir, Ibu. Ada Sylvia Yuni. Hadir, Bu. Gita Rahma. Hadir, Ibu. Gita Amelia. Hadir, Ibu. Florita. Hadir, Bu. Tadi sih ngeliat ada Flo. Fitrianingsih. Hadir, Ibu. Ya, Putri Lestari. Hadir, Ibu. Arta Junita. Hadir, Eh, Bu. Ananda. Hadir, Ibu. Ananda. Ada Ananda ya. Abdul Hafiz. Ada tadi ya. Fis ada Fis. Ananda kenapa ada kumisnya, Neng? Coba deh mukanya. Tongolin Lupa lagi. Enggak. diituin. Ibu lupa Oh, dimatikan. Emang dia suka ini, Bu. Suka auto gitu, Bu. Kumisnya. tapi tambah cantik apa tambah gagah tuh kayak gitu. Anita Hayan Tunufus. Hadir, Ibu. Deborah. Hadir, Ibu. Siap. Dah. Berarti udah hadir semua ya. Oke, begitu aja mungkin teman-teman semua. Semoga UTS-nya berjalan lancar sesuai dengan rencana ya. Dipersiapkan untuk UTS matkul yang lain. Pesan saya jangan nyontek, udah gitu doang aja ya. Jangan nyontek, datang tepat waktu supaya kamu sendiri nggak grogi ketika kamu teman-teman udah hampir selesai tapi kamu belum selesai seperti itu. Kemudian dalam menjawab soal jangan nggak usah terburu-buru karena kurang lebih pengerjaan 1,5 apa 1 jam Mbak biasanya 60 menit pas 90 menit. Tergantung mata kuliahnya, Ibu, biasanya. Tapi kalau Ya, jadi teori 60 menit. pokoknya kalau misalnya jadi dipertahankan paling nggak kalaupun kamu udah selesai paling tidak itu kamu keluar di 30 menit pertama aja. Jadi jangan 10 menit terus kamu, Bu saya udah selesai keluar gitu. Jangan ya, paling nggak 30 bertahan aja dulu di situ. Betul-betul diperhatikan, maksudnya soalnya dibaca baik-baik supaya bisa menjawabnya juga dengan benar gitu ya. Pesan saya seperti itu. Jadi buat apa kamu punya nilai besar, IP tinggi, tetapi hasil curang gitu kan. Makanya dipersiapkan dengan baik ya. Itu saja mungkin dari saya. Insya Allah nanti ketemu lagi setelah UTS dengan Pak Gilang. Saya hanya juga sebagai follower aja gitu ya. Mau mau belajar juga tentang digital marketing ya. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf sebelumnya. Saya simpan absen dulu. Saya izin ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Ya, Ibu. jangan lupa ya. Ih, ih.